Dengan izin dan perlindungan Tuhan, seorang hamba yang saleh melangkah ke tempat yang tak pernah dibayangkan. Mata manusia akan bisa dimasuki tanpa hangus, neraka. Tapi hari ini, ia diizinkan melihat. Bukan untuk dihukum, tapi untuk mengerti. Hamba itu menunjuk ke arah orang pertama. Tuhan, apa dosa orang ini? Suara Tuhan menggema, tenang dan tegas. Ia adalah pemakan uang haram. Ia korupsi di atas penderitaan rakyat. Hamba itu bertanya, apa rantai itu panas? Tuhan menjawab, lebih panas dari seluruh api neraka yang kuciptakan bahkan. Hamba itu menunjuk ke arah orang kedua. Tuhan, apa dosa orang ini? Ia pemimpin yang curang. Ia tahu jalan kebenaran, tapi memilih jalan kelicikan. Hamba itu bertanya, kemana orang itu akan pergi? Tuhan menjawab, mencari jalan kebenaran yang mustahil untuk didapatkan di neraka. Hamba itu menunjuk ke arah orang ketiga. Tuhan, apa dosa orang ini? Ia menyalahgunakan kuasa. Ia menindas dengan kekuatan yang seharusnya melindungi. Hamba itu bertanya, siapa yang menyiksa dirinya? Tuhan menjawab, para malaikat yang kuubah rupanya menjadi orang-orang yang ia siksa semasa hidup. Hamba itu menunjuk ke arah orang keempat. Tuhan, apa dosa orang ini? Ia bersumpah atas namaku, tapi mengkhianati aku dengan tindakannya. Aku mengubah lidahnya menjadi ular-ular yang beracun lagi mematikan. Hamba itu bertanya, apa ular-ular itu akan menyakiti orang itu? Tuhan menjawab, benar, mereka akan terus menggigit orang itu selamanya. Hamba itu menunjuk ke arah orang kelima. Tuhan, apa dosa orang ini? Ia menolak prinsip keadilan dan kebenaran. Ia memilih bisu saat kebenaran menjerit. Sekarang, kujadikan ia sebagai alat timbangan para pendosa selamanya. Hamba itu bertanya, terdengar ringan untukmu? Tuhan menjawab, setiap timbangan diberatkan oleh dosa, maka ia akan dicambuk oleh malaikatku, dan tidak ada pahala yang akan kutempatkan di timbangan itu. Hamba itu menunjuk ke arah orang keenam. Tuhan, apa dosa orang ini? Ia menjual nyawa orang-orang yang mempercayainya. Demi kekayaan, ia tukar jiwa dengan keuntungan pribadi. Maka kuberikan ia emas dan perak, karena itu yang ia mau, itu yang ia perbuat. Hamba itu bertanya, apakah orang ini puas akan emas dan perak yang engkau hadiahi? Tuhan menjawab, tidak, sama sekali tidak. Hamba itu menunjuk ke arah orang itu. Tuhan, apa dosa orang ini? Kepadanya aku beri amanat, tapi ia ubah aturanku jadi kehancuran. Ia akan terus duduk di sana, tanpa beranjak dari kursi itu. Hamba itu bertanya, berapa lama ya Tuhanku? Tuhan menjawab, selamanya. Dan hamba itu pun tahu, neraka bukan hanya untuk mereka yang mencuri dan membunuh, tapi juga untuk mereka yang mengkhianati kepercayaan Tuhan di atas tanggung jawab besar. Karena dari amanat, datanglah ujian yang sejati. Suara Tuhan kembali menggema, tenang dan penuh kasih sayang. Apa engkau sudah selesai dengan perjalanan di neraka yang aku ciptakan ini? Hamba itu hanya mengangguk. Dengan suara Tuhan melanjutkan, baiklah, kurasa itu cukup, pergilah. Ia kembali, tapi tak pernah sama lagi. Karena yang melihat neraka, tak bisa lagi hidup seolah dunia ini adalah mainan.